Lapor. Ini saya sedang melakukan percobaan masker tanah liat Climas Santa Water ini. Saya coba di wajah dan seluruh tubuh pas saya mandi. Jadi ini bukan pornografi ya, ini bagian dari riset penelitian dengan cara yang sederhana. Karena asumsinya begini menurut saya, bahwa manusia ini kan katanya diciptakan dari tanah liat. Nah, kalau manusia diciptakan dari tanah liat, berarti kita harus teliti nih tanah liat, ya kan? Dari tanah kembali menjadi tanah. Jadi menurut saya, daripada saya nggak ada kerjaan, ya saya belajar, saya berpikir, saya membaca buku, ya toh. Kok tanah liat? Nah, setelah saya pelajari, tanah liat ini kan secara teori kan berasal dari gunung api ya, dari magma keluar. Yaitu bentuk lava kemudian dilahar, lahar dingin masuk ke kali gitu ya, batu andesit melapuk jadi batu sedimen. Jadi semuanya akhirnya itu pelapukan begitu banyak hal. Kemudian tanah liat ini juga bisa untuk cetak, molding segala macam. Bahkan saya pelajari seluruh fosil-fosil itu beku karena dibekukan oleh magma atau batuan beku, sehingga terdeteklah dia itu ribuan tahun, zaman apa gitu ya, bahkan kerak-kerangan, bahkan dinosaurus. Ada barang itu karena apa? Karena dibekukan. Dari siapa? Dari magma, lahar, lava. Jadi energi untuk membekukan fosil itu sehingga bisa dipelajari sekarang dengan umur jutaan tahun yang lalu, menurut saya itu berasal dari gunung api. Jadi energi gunung api ini bisa membuat mineral-mineral. Kebetulan saya insinyur tambang, jadi saya belajar tentang mineralogi, bagaimana pembentukan mineral, mulai uranium, emas, perak, tembaga, yaitu nikel, ya begitulah intinya. Jadi saya belajar begitu ya, daripada 55 tahun kan pensiun, ya kita merawat diri sambil belajar juga supaya otaknya tidak buntu, tetap percaya kepada Allah, ya merawat tubuh, merawat bait Allah, katanya begitu kan. Manusia diciptakan oleh Gusti Allah itu sesuai citra dan gambar Allah. Kita ini replika, gitu, sampel lah dari Allah itu sendiri. Roh Allah itu ada padaku, ditiupkan sejak aku dalam kandungan ibuku, dan roh Allah itu juga akan sampai kepada Allah. Jadi aku ini hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi roh Allah itu memang sudah ada padaku, dan pada setiap manusia ada roh Allah. Bahkan pada semua unsur alam ini itu diciptakan Allah yang maha pencipta langit dan bumi dan segala isinya itu. Jadi zat Allah ada di seluruh makhluk, baik alam gaib juga ada zat Allah itu. Tanaman, hewan juga demikian. Yang saya pahami demikian. Jadi sambil belajar saya ingin mengenal pembelajaran saya ini, nanti saya masukin YouTube. Kalaupun salah saya minta maaf. Ini bukan pornografi. Ya, ini hanya bagian dari belajar. Katanya belajarlah sampai ke negeri Cina, belajarlah sampai tua, sampai akhir. Yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu juga bagian dari 3 perkara. Selain amal jariah, amalkan ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Jadi saya berusaha belajar, ya, apapun itu pengetahuan saya berusaha belajar. Ya, orang Tionghoa juga belajar, ya, dari mana-mana. Mungkin begitu yang saya tangkap, bahwa kita ini bisa belajar baik dari peradaban, dari pengetahuan, dari orang-orang suci, dari Sang Buddha, dari Dewi Kuan Im, dari Nabi Isa, Nabi-Nabi lah, Nabi Musa, bahkan dari Nabi Muhammad. Semua orang-orang suci itu mengajarkan kebenaran, gitu. Tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Contoh Bhinneka Tunggal Ika itu akar budaya kita. Kita harus kembali ke akar, ya kembali ke budaya Bhinneka Tunggal Ika. Dari mana dasarnya? Menurut cerita dari kitab Sutasoma, itu kan dasarnya waktu abad ke-14 itu ada perbedaan pendapat lah antara keraton barat dan keraton timur, ya, yang kurang lebih jadinya perang paregrek. Jadi berdasarkan cerita itu mungkin dibuatlah cerita, wahai bangsa Indonesia atau manusia, janganlah berantem, sebab kita ini berbeda, bineka, tapi kita ini satu. Ya, contoh dalam kasus itu, Hindu mengajarkan dharma atau kebenaran,
Buddha juga mengajarkan kebenaran. Ngapain berantem agama Hindu Buddha? Ngapain pengikut keraton Barat berantem dan pengikut keraton Timur? Toh sama-sama zat suci Allah mengajarkan kebenaran. Upah dari kebenaran, dharma baik, itu terlahir baik manusia. Kalau dharma jelek, karma buruk, jadi binatang. Kristen Islam juga mengajarkan demikian. Kalau baik, pahala di surga. Kalau jahat, masuk neraka jahanam. Sama aja. Jadi ajarannya itu tentang bagaimana kebesaran Tuhan, dharma, kebenaran atau ajaran Tuhan itu benar. Tidak ada kebenaran yang mendua. Yang dari Tuhan tetaplah berasal dari Tuhan. Mungkin begitu yang saya tangkap. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita praktekkan di Nusantara ini. Kalau kita bersatu, maka kita kuat. Itu bersatu kita teguh. Sama seperti sapu lidi kan. Kalau satu gampang dipatahkan. Kalau kita bersatu, maka sulit dipatahkan. Karena Nusantara ini hebat. Menurut keyakinan saya, kita kurang lebih katanya ada 700 suku bangsa. Sampai hari ini kita bisa bersatu. Bahkan dari pengalaman kita dilihat akhir-akhir ini, seluruh negeri porak-poranda, tapi Indonesia, Nusantara mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa ajaran leluhurnya itu benar, Bhinneka Tunggal Ika itu benar, Tanhana Dharma Mangro itu benar, dan dicatat, dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Penuh kasih sayang. Nusantara Indonesia sekarang ini semua rakyat yang penuh welas asih. Karena ajarannya pun demikian, penuh kasih sayang. Sebagaimana orang menyebutkannya misalnya di Buddha, semoga seluruh makhluk bahagia. Sabbe satama fontu sukitata. Di Kristen juga begitu. Itu cintailah musuhmu sendiri seperti dirimu sendiri. Di Islam juga barangkali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan alam gaib juga mendapat rahmat Allah. Kasihilah semuanya. Kan begitu. Menurut saya semuanya penuh kasih sayang karena Tuhan menciptakan kita ini, langit dan bumi dan segala isinya juga penuh kasih sayang. Jadi lakukanlah kasih sayang itu kalau mau sampai kepada Allah. Menurut saya begitu. Ya, sucikan hati dan pikiran. Ya, kalau ingin bersatu dengan Allah, kita harus suci dan bersih. Menurut saya begitu. Mohon maaf kalau ada salah. Nah, dalam konteks belajar Tanah Liat ini sambil menunggu, itu saya belajar untuk merekam peristiwa ini. Bahwa apa yang saya lakukan ini secara non teks pidato ini adalah benar. Bahwa saya berusaha belajar. Kalau saya salah ya saya minta maaf. Sebab saya ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya ini dari tanah, akan kembali menjadi tanah. Ya toh, aku kembali kepada akarku. Ya toh, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangro. Dan aku percaya bahwa Tanah Liat ini juga mengandung energi Allah. Dari gunung api sampai Tanah Liat pasti merekam banyak sekali peristiwa. Ya, pasti ada energinya. Ya, bersatunya manusia dengan tanah itu juga sudah jelas. Jadi aku coba aja, apakah benar energi ilahi ada padaku, menyatu di dalam aku, roh Allah itu jadi ditiupkan sejak aku dalam kandungan ibuku, dan aku percaya kepada Allah, aku ini hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi mintalah hanya kepada Allah. Mungkin begitu maksudnya. Mohon maaf kalau ada salah. Sucikan hati dan pikiran, penuh kasih sayang, belas kasih. Salam dari Santo Water, minuman rempah beroksigen. Terima kasih.